Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, khususnya pada subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini saya mempunyai suatu segitiga siku-siku PQR. Dia siku-siku di Q dengan panjang PQ adalah 15 dan panjang QR adalah 8. Dia mempunyai sudut alfa di titik P. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari sinus alfa, lalu kosinus alfa, dan tangen alfa. Nah, sebelum kita mencari nilai dari sinus, kosinus, dan tangen, perlu kalian ketahui bahwa sinus alfa ini sering disingkat atau disebut sebagai sin alfa. Untuk kosinus alfa sering disingkat cos alfa, dan tangen alfa adalah tan alfa. Di mana sinus alfa ini merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, atau di sini saya singkat demi. Untuk cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping dan miring, atau saya singkat sami. Dan yang terakhir adalah tan alfa merupakan perbandingan dari sisi depan dan samping, atau saya singkat desa. Maka sin kostan adalah demi sami desa. Untuk menghafalkan supaya lebih mudah saja, saya buat menjadi singkatan. Nah, sekarang kita harus mencari tahu di manakah letak sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pada segitiga PQR ini. Nah, sisi depan, samping, dan miring itu dia tergantung dari di manakah letak alfanya. Nah, pada segitiga PQR ini alfa terletak pada sudut P di sini. Maka sisi depannya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut alfa ini, yaitu sisi QR adalah 8 ini. Sini saya tulis sisi depan. Nah, sementara sisi yang menghadap segitiga siku-siku atau berhadapan di depan sudut siku-siku, ini ya berarti itu merupakan sisi miring. Sementara yang ada di samping sudut alfa adalah sisi samping. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai panjang dari PQ dan QR, sementara panjang PR belum diketahui. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pythagoras untuk menentukan panjang dari PR. Jadi, PR, sini PR bisa kita cari dengan cara akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya adalah akar 225 ditambah 64. Ini adalah akar 289, yaitu 17. Nah, sehingga panjang dari sisi PR adalah 17. Sini saya tulis 17. Nah, karena semua sisi segitiga PQR sudah diketahui, sekarang kita bisa menentukan nilai dari sin kostan. Ini karena ini demi, maka depan per miring berarti 8 per 17. Ini 8 per 17. Kemudian ini kosnya sami, samping miring berarti 15 per 17. Per 17, dan yang terakhir adalah desa, depan samping berarti 8 per 15. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari nilai dari kosekan alfa, kemudian nilai dari sekan
alfa dan kotangen alfa. Nah, kosekan alfa ini biasa disingkat dengan CSC. Jadi ini bisa ditulis CSC alfa. Kalau sekan itu sek alfa dan kotangen alfa adalah kot alfa. Seperti ini. Nah, untuk perbandingan sisinya itu sendiri, sinus dan kosekan ini tinggal dibalik saja. Kalau sinus itu demi, kalau kosekan adalah mi D. Mi D. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sek cos itu sami, kalau sek berarti misa. Dan untuk tan adalah tadi desa, maka kotnya adalah sade. Nah, jadi ini saling kebalikan. Sehingga untuk menentukan nilainya ya tinggal balik saja. Kalau tadi sinnya adalah 8/17, maka ini hasilnya adalah 17/8. Kemudian di sini 17/15 dan yang terakhir kotnya adalah 15/8. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui sin theta sama dengan sepertiga. Nah, kita akan menentukan sek theta dan kot theta. Nah, ini tadi sin theta adalah sepertiga. Nah, sepertiga ini dia artinya sin tadi kan demi, depan bermiring. Berarti satu ini sama dengan demi ya. Itu artinya satu ada sisi depannya dan 3 adalah sisi miringnya. Sehingga bisa kita isikan ke gambar ini. Maka sisi depan dari sudut theta berarti di sini ya. Ini 1 dan sisi miringnya adalah 3. Sisi miring kan ini karena di sini siku-sikunya berarti sisi miringnya di sini adalah 3. Nah, kita akan menentukan sek theta dan kot theta. Sek theta berarti ini ya, misa. Kita butuh sisi samping, sementara di sini belum ada sisi samping. Nah, kita harus menentukan sisi samping terlebih dahulu. Kita menentukan sisi samping. Caranya dengan Pythagoras. Saya tulis sa saja. Sisi samping berarti sama dengan akar. Ini berarti sisi miring 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 3 kuadrat berarti 9 ya. 9 dikurangi 1 kuadrat berarti 1. 9 kurangi 1 akar 8. Akar 8 itu adalah, akar 8 itu kan 4 kali 2 ya. Akar 4 kali 2 berarti 2 akar 2. Nah, berarti sisi sampingnya di sini adalah 2 akar 2. Saya tulis di sini 2 akar 2. Selanjutnya tinggal kita isikan saja. Tadi yang dicari adalah sek theta. Sek theta ini ya, misa berarti miring. Oh ya, belum saya kasih keterangan ya tadi ya. Ini depan, ini depan, ini miring, ini samping. Berarti sek tadi misa, miringnya 3, per sampingnya adalah 2 akar 2. Nah, jadi hasilnya 3/2 akar 2. Nah, jangan lupa karena ini dia akarnya ada di bawah, maka harus kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Karena ini 2 akar 2. Kita kalikan dengan sekawannya. Maka menjadi 3 akar 2 per 2 dikali 2 akar 2 kali akar 2. Ini akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Karena akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 adalah 2 berarti 2 kali 2 4. Berarti nih, 3 akar 2 per 4 nilai dari sek theta. Kemudian yang kedua adalah kot theta. Nah, ini kot theta sa D berarti sa 2 akar 2 D yaitu depan. Ini 1
Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Diketahui sin 15 derajat sama dengan P per 2. Tentukan tan 15 derajat dan cos 75 derajat. Nah, sekarang kita buat ilustrasi gambarnya terlebih dahulu. Di sini ada sudut siku-sikunya, saya buat di sini. Kemudian misalkan 15 derajatnya sudutnya ada di sini. Nah, maka jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Kalau ini 90 derajat dan di sini 15 derajat, maka sisi sudut yang sebelah sini kan berarti 180 kurangi 90 kurangi 15. Nah, hasilnya adalah 75 derajat. Nah, di sini saya beri warna lain saja. Di sini adalah sudut 75 derajat. Nah, ini. Nah, sekarang ini diketahui sin 15 derajat sama dengan P per 2. Kita tahu bahwa sin tadi kan demi, depan per miring. Berarti ini sama dengan, saya tulis sisi depan per miring dari sudut 15 derajat. Maka P ini terletak di depan sudut 15 derajat. Berarti ini adalah P dan miringnya adalah 2. Miring tadi kan di depan sudut siku-siku. Berarti di sini adalah 2. Sekarang ini belum diketahui. Jadi ini kita cari terlebih dahulu. Saya misalkan ini X ya. Jadi X sebentar. X sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, K sama dengan akar 4 min P kuadrat. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka X-nya adalah akar 4 min P kuadrat. Ini saya beri sisi X saja. Nah, seperti ini. Karena ketiga sisi ini sudah diketahui, sekarang kita bisa menentukan nilai dari tan dan cosnya. Kita cari yang pertama adalah tan 15 derajat. Nah, tan tadi adalah desa, berarti depan ini berarti P per sampingnya adalah X akar 4 min P kuadrat. Nah, ini. Karena ini bentuknya akar yang di bawah, maka perlu kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Kita kali dengan akar 4 min P kuadrat per akar 4 min P kuadrat. Nah, maka hasilnya, satu di bawah sini adalah P akar 4 min P kuadrat per ini dikalikan berarti akarnya hilang ya, 4 min P kuadrat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari cos 75. Saya tulis di bawah sini. Cos 75 derajat. Cos 75 derajat, karena ini bukan 15, tadi kan 15 di soal, ini 75, kita gunakan sudut yang ini, 75. Maka sisi depannya berubah menjadi ini, sisi sampingnya berubah menjadi ini, sisi miringnya adalah ini. Karena kalau 15 tadi kan depannya ini, sampingnya ini, miringnya ini. Kalau 75, ini depan, ini samping, ini miring. Sehingga karena cos tadi adalah samping per miring, maka sampingnya adalah P, berarti P, miringnya adalah 2, berarti P per 2. Nah, hasil dari cos 75 derajat adalah P per 2, seperti itu. Jadi, untuk menentukan perbandingannya, kalian harus perhatikan letak dari sudut yang ditanyakan. Oh ya, karena sin cos tan tadi dan cosec sekan dan kotangan tadi saling berkebalikan, maka kita bisa memperoleh hubungan bahwa sin alfa itu sama dengan 1 per
kosek. Kemudian cos alfa itu sama dengan 1 per sek alfa, dan tan alfa itu sama dengan 1 per cot alfa. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.